AFC dan AFF adakan rapat besar-besaran soal kejanggalan laga Timnas Indonesia versus Filipina Sabtu lalu. Hasilnya AFF dan AFC putuskan batalkan gol penalti Filipina karena wasit dinyatakan salah ambil keputusan soal handsball Donitri yang tangannya tidak aktif. Laga akhirnya diputuskan berakhir imbang 0-0. Dan Timnas Indonesia dinyatakan lolos semifinal Piala AFF 2024. Langsung lawan Thailand di semifinal tanggal 27 Desember besok. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kronologi soal wasit tersebut. Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah semuanya kini sudah terang benderang. Satu sosok pengamat sepak bola bongkar aksi kecurangan wasit Jepang di laga Indonesia versus Filipina. Presiden FIFA langsung putuskan lanjutkan investigasi soal kejanggalan laga tersebut. Dan tiba-tiba wasit Jepang tersebut membuat pengakuan, mengejutkan, klarifikasi, dan mohon maaf sudah rugikan Timnas Indonesia. FIFA langsung ambil tindakan cabut lisensi wasit tersebut. Dimiskinkan seperti koruptor. Timnas Indonesia dinyatakan lolos semifinal dampingi Vietnam. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain kejanggalan ini diungkap belak-belakan oleh pengamat ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Putra berKTP Indonesia lagi-lagi bisa gegerkan tanah Italia tepat tadi malam. Pemain berinisial JI ini akhirnya bawa timnya raih kemenangan dramatis dan harumkan nama Indonesia di negeri pizza. Langsung jadi disorot media Italia kayak gini. Semua fans Garuda dibuat kagum melihatnya. Begini penjelasan lengkapnya. Alhamdulillah, fans Timnas Indonesia bisa tidur nyenyak mendengar hal ini. Shin Tae-yong bawa angin segar usai laga Timnas Indonesia versus Filipina kemarin lusa. Janjikan satu hal luar biasa ini untuk membungkam bacot towel sampah yang kini nasibnya terkatung-katung diserang hacker. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan semuanya hanya di sini. Gegerkan publik tepat tadi malam. STY diserang buzzer. Isi chat WA bocor, dugaan giring opini buruk soal Shin Tae-yong. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Chat WhatsApp yang berisi dugaan upaya untuk menggiring opini negatif terhadap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini bocor. Diduga ada serangan buzzer yang sengaja menurunkan reputasi sang pelatih. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Temukan detailnya yang viral di Twitter hanya di video ini. Jay Itzes mimpi mengharumkan nama Indonesia di Piala Dunia. Apa yang akan dilakukan? Jay Itzes punya tujuan besar, yaitu tampil di Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Ia mengungkapkan apa saja yang harus ia lakukan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Dari latihan yang tak kenal lelah hingga persiapan mental, Jay siap menghadapi segala tantangan. Bagaimana caranya ia bisa berjuang membawa Timnas Indonesia ke level tertinggi? Simak videonya sampai tuntas. Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Coach Justin soroti kegagalan Shin Tae-yong dalam mengembangkan pemain muda. Setelah Timnas Indonesia gagal melaju lebih jauh di Piala AFF 2024, Coach Justin menyampaikan kritik tajam kepada Shin Tae-yong. Ia menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu gagal membentuk sistem permainan yang efektif untuk mengembangkan potensi pemain muda. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan tersebut? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Orang dalam PSSI ungkap info A1. Striker muda ini bakal gabung Timnas Indonesia setelah Ole Romenyi. Tak disangka ternyata sosoknya bisa membuat semua fans Garuda makin bahagia dan optimis lolos Piala Dunia 2026. Penasaran dengan beritanya? Tonton video ini sampai selesai. Tom Haye bintang Timnas Indonesia yang bikin geger. Tersingkap ketegangan dengan fans dan mantan rekan setimnya usai kemenangan Almere City. Tom Haye kembali mencuri perhatian setelah kemenangan Almere City atas SC Heerenveen. Namun bukan hanya penampilan gemilang yang menjadi sorotan, tapi juga ketegangan yang terjadi antara dirinya, fans, dan mantan rekan setim. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kontroversi ini? Temukan ceritanya yang penuh kejutan di sini.
Christian Gonzalez tawarkan diri jadi pelatih striker timnas Indonesia. Apa alasan dibalik tawaran mengejutkan ini? Christian Gonzalez, legenda sepak bola Indonesia, mengejutkan publik dengan tawaran dirinya untuk menjadi pelatih striker timnas Indonesia. Dengan pengalamannya sebagai pemain top, apakah ia mampu memberikan sentuhan magis bagi lini depan timnas? Apa alasan kuat Gonzalez menawarkan diri untuk posisi tersebut? Simak penjelasannya di sini. Nova Arianto ungkap evaluasi terus dilakukan setelah Piala AFF 2024, pemain timnas Indonesia harus rasakan kekurangan. Usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024, asisten pelatih Sintayong, Nova Arianto, menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan. Menurutnya, pemain timnas Indonesia harus merasakan kekurangan yang ada agar bisa berkembang lebih baik di masa depan. Apa saja yang perlu diperbaiki dari timnas untuk menghadapi tantangan ke depan? Simak analisis lengkapnya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. AFC dan AFF adakan rapat besar-besaran soal kejanggalan laga timnas Indonesia versus Filipina Sabtu lalu. Hasilnya AFF dan AFC putuskan batalkan gol penalti Filipina karena wasit dinyatakan salah ambil keputusan soal handsball Donitri yang tangannya tidak aktif. Laga akhirnya diputuskan berakhir imbang 0-0. Dan timnas Indonesia dinyatakan lolos semifinal Piala AFF 2024. Langsung lawan Thailand di semifinal tanggal 27 Desember besok. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kronologi soal wasit tersebut. Simak baik-baik. Koji Takasaki, wasit yang memimpin laga antara timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024, menjadi pusat perhatian usai insiden yang terjadi pada pertandingan tersebut. Kapten timnas Indonesia Muhammad Ferrari melakukan aksi yang cukup kontroversial pada menit ke-42. Dalam situasi tersebut, Ferrari terlihat mengayunkan sikutan ke arah kapten timnas Filipina Amani Aguinaldo yang berpostur tubuh besar dan tangguh. Dikutip dari sumber yang ada, Ferrari diduga merasa kesal setelah ditabrak oleh Aguinaldo yang diketahui memiliki tubuh kekar. Setelah merasa tersakiti, Aguinaldo langsung memegang wajahnya dengan gestur kesakitan. Namun, pada tayangan ulang, tampak jelas bahwa sikutan Ferrari tidak terlalu keras, bahkan hanya membentur dada Aguinaldo. Meski begitu, Aguinaldo terus memegang wajahnya dan wasit Koji Takasaki yang melihat insiden tersebut memberikan kartu merah kepada Ferrari. Meskipun sempat melakukan komunikasi dengan operator VAR, keputusan Takasaki tetap sama, yakni mengusir Ferrari dari lapangan. Tak ayal, Ferrari pun menjadi trending topik di media sosial X dan menjadi sasaran kritik netizen. Tentu saja bermain dengan 10 orang sangat mempengaruhi performa timnas Indonesia. Di babak kedua, Indonesia mendapat hukuman penalti setelah Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di dalam kotak terlarang. John Martin Christensen yang dipercaya sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dan membawa Filipina unggul 1-0. Padahal dari tayangan VAR terlihat jelas bahwa tangan Doni tidak aktif saat bola mengenai tubuhnya yang seharusnya membatalkan keputusan penalti tersebut. Ada yang berpendapat bahwa AFF perlu segera mengambil keputusan untuk membatalkan gol tersebut dan menganggap Indonesia lolos ke semifinal untuk menghadapi Thailand. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan wasit dalam pertandingan ini sudah tepat? Silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah semuanya kini sudah terang benderang. Satu sosok pengamat sepak bola bongkar aksi kecurangan wasit Jepang di laga Indonesia versus Filipina. Presiden FIFA langsung putuskan lanjutkan investigasi soal kejanggalan laga tersebut. Dan tiba-tiba wasit Jepang tersebut membuat pengakuan, mengejutkan, klarifikasi, dan mohon maaf sudah rugikan timnas Indonesia. FIFA langsung ambil tindakan cabut lisensi wasit tersebut. Dimiskinkan seperti koruptor. Timnas Indonesia dinyatakan lolos semifinal dampingi Vietnam. Jadi 2 harapanku.
Di sisi lain, kejanggalan ini diungkap belak-belakan oleh pengamat ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Dikutip langsung dari Bali Express Jawa Post Group, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Filipina dalam Piala AFF 2024 memicu perdebatan sengit, terutama terkait dengan keputusan wasit asal Jepang, Koji Takasaki. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Takasaki selama laga tersebut dinilai tidak netral dan merugikan Timnas Indonesia yang memunculkan dugaan adanya kecurangan dalam pertandingan tersebut. Salah satu momen yang paling mendapat sorotan adalah kartu merah yang diberikan kepada bek Indonesia Muhammad Ferrari pada menit ke-42. Banyak pihak termasuk pengamat sepak bola berpendapat bahwa insiden tersebut tidak layak untuk dihukum dengan kartu merah. Selain itu, beberapa keputusan lain seperti pelanggaran yang dibiarkan dan penalti yang tidak diberikan kepada Indonesia semakin memperkuat anggapan bahwa kepemimpinan Takasaki cenderung berpihak. Yang mengejutkan terungkap bahwa pertandingan ini merupakan debut Takasaki di ajang internasional senior. Banyak pihak mempertanyakan keputusan AFF yang menunjuk wasit dengan pengalaman yang minim untuk memimpin laga yang begitu krusial. AFF harusnya lebih selektif. Ini pertandingan penting dan keputusan-keputusan seperti ini berdampak besar, ungkap seorang pengamat sepak bola. Menurut kalian, apakah keputusan AFF sudah tepat dalam menunjuk wasit dengan pengalaman terbatas untuk laga sebesar ini? Atau mungkin ada hal lain yang perlu menjadi sorotan? Ayo, beri komentar dan diskusikan pendapat kalian. Gila bisa gegerkan Asia tepat dini hari tadi. Bahrain di luar dugaan berhasil kalahkan Arab Saudi dengan skor 3-2. Pelatih Arab Saudi yang baru Hervé Renard langsung dipecat usai laga dini hari tadkah. Semua fans Timnas Indonesia auto bersorak bahagia mendengarnya. Begini penjelasan lengkapnya. Arab Saudi dan Bahrain bertemu di Jaber International Stadium, Kuwait City, Senin (23 Desember 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, menurunkan beberapa pemain andalannya seperti Ali Al-Bulaihi, Kapten Yasir Al-Shahrani, Mohamed Kano, hingga Abdullah Radif. Namun kejutan terjadi saat Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi justru tertinggal lebih dulu oleh Bahrain. Gol-gol Timnas Bahrain yang dijuluki Maroons ini dicetak oleh Mahdi Abdul Jabbar pada menit 18, Mahdi Faisal Ibrahim Al-Humaidan pada menit 38, dan Mohamed Marhoon pada menit 76. Sementara itu, Timnas Arab Saudi hanya bisa memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak oleh Musab Fahd Al-Juwai pada menit 73 dan Saleh Khalid Mohamed Al-Shahri pada menit 86. Hasil ini menambah panjang catatan buruk Timnas Arab Saudi yang tak pernah menang dalam 5 laga terakhir. Dalam 5 pertandingan terakhir, mereka hanya meraih 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Bersama Hervé Renard yang menggantikan Roberto Mancini, Timnas Arab Saudi hanya mencatatkan 1 imbang dan 2 kekalahan dari 3 laga terakhir di bawah kepemimpinannya. Setelah menahan imbang Australia 0-0 di laga debut, Renard harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan dari Timnas Indonesia 0-2 dan Bahrain 2-3. Melihat posisinya yang semakin terancam, Hervé Renard menyampaikan sindiran tajam kepada para pemainnya setelah pertandingan melawan Bahrain. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih asal Prancis itu dalam sesi konferensi pers pasca laga. Semua pemain harus tahu betapa bernilainya logo tim nasional Arab Saudi, kata Hervé Renard dengan tegas di sesi konferensi pers tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang hasil pertandingan ini? Apakah Renard sudah memberi sindiran yang tepat untuk membangkitkan semangat para pemain? Silakan berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Putra berKTP Indonesia lagi-lagi bisa gegerkan tanah Italia tepat tadi malam. Pemain berinisial JI ini akhirnya bawa timnya raih kemenangan dramatis dan harumkan nama Indonesia di negeri pizza. Langsung jadi disorot media Italia kayak gini. Semua fans Garuda dibuat kagum melihatnya. Begini penjelasan lengkapnya. Jay Itzes memberikan kontribusi penting bagi kemenangan Venezia dengan tampil solid di jantung pertahanan meski ia tak luput dari beberapa sorotan. Pada pekan ke-17 Liga Italia Minggu (22 Desember 2024), Venezia berhasil mengalahkan Cagliari 2-1 di Stadion Pierluigi Penzo dan Itzes tampil penuh selama laga.
Sebagai bek tengah, ia menggantikan peran Michael Svoboda yang cedera ACL dan menunjukkan kepemimpinan di lini pertahanan tim. Aksi-aksi mantan pemain Jong Ajax ini mendapat perhatian khusus, bahkan salah satu gol yang tercipta dari aksi rekan setimnya di sektor pertahanan dianggap menyerupai gaya bermain legendaris Maradona. Jay Itzes yang dijuluki Bang J oleh warganet Indonesia mendapatkan penilaian 6 dari Tutto Mercatoweb dan Sport Mediaset serta 6,6 dari Sofascore. Walaupun tidak luar biasa, kontribusinya tetap signifikan dalam menutupi absennya Svoboda. Itzes mencatatkan 8 sapuan terbanyak di antara semua pemain dalam laga tersebut, serta memenangkan 6 duel, mencatatkan 1 intercept dan 1 tackle. Meski hanya melakukan 2 pelanggaran, ia juga dihukum dengan kartu kuning. Dalam hal distribusi bola, akurasi operannya mencapai 70%, meskipun ia kehilangan bola sebanyak 6 kali. Meskipun rapornya tak sempurna, ia tetap memberikan dampak besar dalam pertahanan. Meski begitu, yang paling penting bagi Jay Itzes adalah kemenangan ini membantu Venezia keluar dari posisi dasar klasemen Liga Italia. Dengan raihan 13 poin, I Lagunari kini naik ke posisi 19, sebuah langkah positif bagi tim. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Jay Itzes di laga ini? Apakah pantas ia mendapatkan pujian lebih besar atau ada yang perlu diperbaiki? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, fans timnas Indonesia bisa tidur nyenyak mendengar hal ini. Shin Tae-yong bawa angin segar usai laga timnas Indonesia versus Filipina kemarin lusa. Janjikan satu hal luar biasa ini untuk membungkam bacot towel sampah yang kini nasibnya terkatung-katung diserang hacker. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan semuanya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan strategi selanjutnya setelah timnya tersingkir dari Piala AFF 2024 dengan fokus pada 2 agenda penting yang akan datang. Skuad hari ini memang akan bermain di Piala Asia U23 dan SEA Games, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menegaskan bahwa para pemainnya memiliki kesempatan besar untuk terus berkembang, salah satunya melalui pengalaman di Piala AFF 2024. Meskipun demikian, Shin Tae-yong menyadari bahwa tim harus menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya waktu persiapan dan kompetisi domestik yang masih berlangsung. Mungkin dari segi fisik dan semuanya pasti akan tidak mudah melawan timnas senior, tambahnya. Shin Tae-yong juga mengungkapkan kendala yang dihadapi tim, yakni waktu latihan yang terbatas akibat liga yang masih bergulir di Indonesia. Latihan kita tidak terlalu lama juga karena liga bergulir, jadi secara jadwal mepet dan sulit juga, kata Shin Tae-yong. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Shin Tae-yong akan segera berdiskusi langsung dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk mematangkan strategi timnas ke depan. Dia juga meminta dukungan penuh dari para supporter. Pastinya saya dan Ketum PSSI sudah dibicarakan lagi untuk mimpi besar dari masa sekarang, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia ini berharap para fans bisa terus percaya dengan proses yang sedang dijalani. Mohon fans memberikan kepercayaan kepada timnas, pemain, dan Pak Ketum juga, ujar Shin Tae-yong, sambil optimis bahwa suatu hari nanti, timnas Indonesia akan meraih hasil dan prestasi yang diinginkan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut kalian, apakah dukungan terhadap timnas Indonesia sudah cukup atau masih ada yang perlu diperbaiki? Mari diskusikan di kolom komentar. Gegerkan publik tepat tadi malam. STY diserang buzzer. Isi chat WA bocor, dugaan giring opini buruk soal Shin Tae-yong. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Chat WhatsApp yang berisi dugaan upaya untuk menggiring opini negatif terhadap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini bocor. Diduga ada serangan buzzer yang sengaja menurunkan reputasi sang pelatih. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Temukan detailnya yang viral di Twitter hanya di video ini. Warganet di media sosial Twitter baru-baru ini digegerkan dengan beredarnya chat WhatsApp yang diduga melibatkan buzzer yang berusaha menggiring opini negatif terhadap Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dan banyak pihak yang mulai melontarkan kritik terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Salah satu tagar yang ramai diperbincangkan di Twitter adalah Sti tanpa diaspora nol, yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap keputusan dan strategi Shin Tae-yong, terutama terkait dengan pemilihan pemain yang tidak melibatkan banyak pemain diaspora. Tagar ini semakin meluas setelah kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Namun yang lebih mengejutkan adalah dugaan adanya campur tangan buzzer di balik ramainya tagar tersebut. Beredar sejumlah tangkapan layar chat WA yang diduga merupakan arahan dari sosok yang berada di balik buzzer untuk menggiring opini buruk soal Shin Tae-yong. Chat tersebut menunjukkan arahan untuk menggunakan tagar hashtag Sti tanpa diaspora nol lengkap dengan waktu pelaksanaannya. Tangkapan layar obrolan tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Twitter @aingriwohui yang menunjukkan percakapan tentang cara menggiring opini buruk terhadap pelatih timnas Indonesia. Sejak itu, chat tersebut menjadi viral di media sosial dan memicu beragam reaksi dari warganet. Banyak yang mengecam aksi tersebut sebagai bentuk manipulasi opini publik, sementara ada juga yang mendukung pandangan yang ada dalam obrolan tersebut. Polemik ini semakin memperburuk suasana, di mana sebagian warganet merasa bahwa serangan terhadap Shin Tae-yong terlalu berlebihan. Sementara sebagian lagi merasa kritik tersebut sah untuk mendorong perubahan dalam timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang dugaan adanya buzzer yang menggiring opini buruk soal Shin Tae-yong? Apakah kritik terhadap pelatih memang diperlukan atau ini hanya bagian dari manipulasi opini? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Jay Itzes mimpi mengharumkan nama Indonesia di Piala Dunia. Apa yang akan dilakukan? Jay Itzes punya tujuan besar, yaitu tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Ia mengungkapkan apa saja yang harus ia lakukan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Dari latihan yang tak kenal lelah hingga persiapan mental, Jay siap menghadapi segala tantangan. Bagaimana caranya ia bisa berjuang membawa timnas Indonesia ke level tertinggi? Simak videonya sampai tuntas. Jay Itzes, bek Venezia FC mengungkapkan mimpi besar dalam karier sepak bolanya, yakni tampil di Piala Dunia. Itzes berharap bisa membawa timnas Indonesia tampil di ajang sepak bola paling prestisius di dunia tersebut. Mimpi besar ini ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara siniar The Highway yang dipandu oleh Tom Haye. Dalam kesempatan tersebut, Itzes mengatakan bahwa bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia adalah salah satu impian terbesar dalam hidupnya. Saya memiliki beberapa mimpi, tentu saja. Misalnya, salah satu mimpi saya adalah bermain di Piala Dunia bersama Indonesia. Itu adalah mimpi terbesar saya, kata Itzes, seperti dikutip dari kanal YouTube The Highway. Itzes melanjutkan saat ia berada di kamar, biasanya bersama rekannya Ragnar Oratmangoen, mereka sering membicarakan tentang impian besar tersebut. Perasaan yang Anda dapatkan saat memikirkannya itu luar biasa, padahal kami bahkan belum melakukannya. Kami bahkan belum mencapai apapun. Tapi hanya memikirkan hal itu saja sudah memberi perasaan yang luar biasa. Jadi itu tentu mimpi terbesar saya, ujar Itzes dengan penuh semangat. Namun meskipun memiliki mimpi besar, Itzes menyadari bahwa untuk mencapainya diperlukan lebih dari sekadar harapan. Anda bisa saja punya mimpi, tapi Anda juga harus punya rencana. Anda tidak bisa hanya punya mimpi lalu berkata, "Oke, kita lihat saja apa yang terjadi." Anda benar-benar harus bekerja untuk itu baik di dalam maupun di luar lapangan. Itu penting, tegasnya. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang masih terbuka lebar. Saat ini, mereka hanya terpaut satu angka dari Australia yang berada di posisi 2 dan memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang menempati posisi 4 hingga 6. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi besar ini? Apa yang perlu dilakukan untuk mencapai Piala Dunia? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024, Coach Justin soroti kegagalan Shin Tae-yong dalam mengembangkan pemain muda. Setelah timnas Indonesia gagal melaju lebih jauh di Piala AFF 2024, Coach Justin menyampaikan kritik tajam kepada Shin Tae-yong. Ia menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu gagal membentuk sistem permainan yang efektif untuk mengembangkan potensi pemain muda.
Apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan tersebut? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 memicu berbagai pandangan, salah satunya dari pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Coach Justin. Dalam wawancara, Coach Justin menyampaikan pendapatnya mengenai kegagalan Shin Tae-yong dalam membentuk sistem permainan yang solid dengan pemain muda. Kita kesampingkan bicara soal skor dari sejumlah laga di Piala AFF. Yang jelas, dari sisi permainan, Coach Shin Tae-yong gagal dalam membentuk sistem dengan pemain muda ini. Pola bermain yang diracik STY tidak terlihat, ujarnya. Menurut Coach Justin, performa terbaik timnas Indonesia hanya terlihat saat melawan Vietnam. Dalam pertandingan tersebut, ada peningkatan signifikan dalam semangat juang dan akurasi passing, meskipun konsistensi tersebut tidak terjaga di laga lainnya. Saat melawan Vietnam, terlihat fighting spirit tinggi dari sepak bola. Passing jauh lebih akurat dibanding laga-laga sebelumnya. Tapi itu hanya terjadi di satu laga. Selebihnya tidak ada konsistensi yang nyata, jelasnya. Coach Justin juga menyoroti masalah disiplin pemain dengan menyebutkan bahwa 2 kartu merah dari 4 laga terlalu banyak untuk sebuah turnamen. Para pemain timnas harus belajar lebih tenang. 2 kartu merah dari 4 laga itu terlalu banyak untuk sebuah turnamen, tegasnya. Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait persiapan timnas Indonesia ke depan, terutama untuk SEA Games. Tim ini katanya dipersiapkan untuk SEA Games, tapi saya khawatir tidak ada perubahan signifikan karena terbatasnya laga uji coba ke depan. Pola bermain yang jelas harus segera dibentuk, tambah Coach Justin. Dia juga menyoroti kurangnya penyesuaian taktik antara tim senior dan tim muda yang diterjunkan di Piala AFF. Harusnya dengan pemain yang ada, kita bisa bermain lebih baik. Para pemain yang dipanggil sejatinya berbakat, tapi saya tidak melihat adanya penyesuaian taktik antara timnas senior dan tim muda di Piala AFF ini, ungkapnya. Coach Justin menutup pandangannya dengan memperingatkan bahwa tanpa perubahan signifikan, sulit untuk berharap banyak di SEA Games nanti. Diperlukan kolaborasi yang baik antara pelatih, pemain, dan pengurus sepak bola untuk menciptakan tim yang benar-benar kompetitif, pungkasnya. Apa pendapat kalian mengenai pandangan Coach Justin? Apakah ada perubahan yang perlu segera dilakukan dalam persiapan timnas Indonesia ke depan? Mari diskusikan di kolom komentar. Orang dalam PSSI ungkap info A1. Striker muda ini bakal gabung timnas Indonesia setelah Ole Romanyi. Tak disangka ternyata sosoknya bisa membuat semua fans Garuda makin bahagia dan optimis lolos Piala Dunia 2026. Penasaran dengan beritanya? Tonton video ini sampai selesai. Baru-baru ini Arya Sinulinga yang merupakan ex-co PSSI memberikan wawasan mengenai kabar pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam sebuah podcast di kanal YouTube miliknya. Dalam percakapan tersebut, Arya membahas kemungkinan beberapa pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia setelah Ole Romanyi. Salah satu pemain yang menjadi topik pembicaraan adalah Jairo Riedewald yang sudah cukup sering diperbincangkan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Namun Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald masih terbilang berat. Kalau Jairo masih berat, ujarnya dalam podcast tersebut. Selanjutnya, Bung Ropan, pundit sepak bola senior yang menjadi bintang tamu di podcast tersebut, menanyakan mengenai Mauro Zijlstra. Seperti yang ramai dibicarakan, kabarnya PSSI sedang mengurus berkas-berkas Mauro Zijlstra untuk proses naturalisasi. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihak PSSI masih memprosesnya. Mauro ini masih kita lihat, kita godok dulu. Mana yang kurang, mana apa? Kalau jalan sih oke. Memang namanya sudah masuk, tapi kan kita masih proses dulu, kata Arya. Meskipun mengonfirmasi bahwa nama Mauro Zijlstra sudah masuk dalam daftar, Arya menekankan bahwa PSSI belum bisa menjanjikan apapun. Tapi belum bukan janji ya, tapi kita lihat dulu kelengkapan dan sebagainya, tambahnya. Di sisi lain, Arya juga ditanya mengenai kemungkinan menambah amunisi baru jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Ia menjelaskan bahwa jika timnas Indonesia benar-benar lolos, para pendukung harus memiliki pola pikir yang sama dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI.
Gini kan kita harus tahu ketika nanti misalnya masuk kita timnas Indonesia ke Piala Dunia, teman-teman supporter harus berpikir dengan cara Pak Erik, ujar Arya. Pak Erik itu dia bekerja melihat tingkatan makin berat maka dia harus makin cari yang sesuai dengan kondisi itu. Jadi caranya berpikir seperti itu, lanjutnya. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan naturalisasi pemain-pemain ini? Apakah mereka bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye bintang timnas Indonesia yang bikin geger. Tersingkap ketegangan dengan fans dan mantan rekan setimnya usai kemenangan Almere City. Tom Haye kembali mencuri perhatian setelah kemenangan Almere City atas SC Heerenveen. Namun bukan hanya penampilan gemilang yang menjadi sorotan, tapi juga ketegangan yang terjadi antara dirinya, fans, dan mantan rekan setim. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kontroversi ini? Temukan ceritanya yang penuh kejutan di sini. Pertemuan antara SC Heerenveen dan tim yang diwakili oleh Tom Haye di pekan ke-17 Liga Belanda 2024 hingga 2025 menyisakan momen tegang yang mengundang perhatian. Pertandingan yang berlangsung di Janmar Stadion, Almere, Belanda. Pada Minggu 22 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat tersebut menyaksikan Tom Haye yang sebelumnya merupakan pemain SC Heerenveen mendapat sorakan dari pendukung tim tuan rumah setelah ditarik keluar di menit ke-62. Sorakan itu membuat Tom Haye merasa tidak senang sehingga ia mengangkat tangannya dan melakukan gerakan instruksi kepada para supporter untuk diam. Tindakannya ini langsung menuai reaksi keras, terutama dari mantan rekan setimnya di AZ Alkmaar, Ali Reza Jahanbakhsh. Dalam sebuah wawancara pasca pertandingan, Ali Reza menghentikan pembicaraan dengan jurnalis untuk memberikan nasihat kepada Tom Haye. Tom, saudaraku, itu keterlaluan. Kamu tidak boleh melakukan itu, kan? Tidak, kamu tahu kamu tidak boleh melakukan itu. Itu tidak baik. Itu tidak perlu kawan, ungkap Ali Reza dengan tegas. Dia hanya harus menghormati orang-orang itu. Saya pikir itu penting, tambahnya mengingatkan Tom Haye untuk tetap menghormati para supporter yang sudah memberikan dukungan selama ini. Kejadian ini memicu perbincangan mengenai hubungan antara pemain dan fans, serta pentingnya saling menghormati dalam dunia sepak bola. Bagaimana menurut kalian, apakah Tom Haye sudah seharusnya bereaksi demikian? Ataukah seharusnya ia lebih sabar dalam menghadapi sorakan dari fans? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Christian Gonzalez tawarkan diri jadi pelatih striker timnas Indonesia. Apa alasan dibalik tawaran mengejutkan ini? Christian Gonzalez, legenda sepak bola Indonesia, mengejutkan publik dengan tawaran dirinya untuk menjadi pelatih striker timnas Indonesia. Dengan pengalamannya sebagai pemain top, apakah ia mampu memberikan sentuhan magis bagi lini depan timnas? Apa alasan kuat Gonzalez menawarkan diri untuk posisi tersebut? Simak penjelasannya di sini. Christian Gonzalez, legenda sepak bola Indonesia, baru-baru ini membuat tawaran menarik untuk menjadi pelatih striker timnas Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan melalui kolom komentar di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, setelah timnas Indonesia menelan kekalahan dari Filipina di Stadion Manahan Solo. Siapa Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis Gonzalez dalam komentar tersebut menunjukkan kesediaannya untuk membantu tim nasional. Tawaran ini langsung menuai berbagai reaksi positif dari warganet. Banyak dari mereka yang mengapresiasi tawaran Gonzalez, dengan beberapa di antaranya memberikan dukungan penuh. Kita butuh striker seperti Anda, tulis salah satu warganet, sementara yang lain menyarankan agar Gonzalez melatih beberapa pemain muda seperti Hoki Caraka dan Arkan Kaka yang dianggap memiliki potensi besar. Tatar Erling Hoki Caraka plus Arkan Kaka ya papito jadi striker yang ganas please, ujar warganet lainnya. Tak sedikit pula yang mengingatkan bahwa sejauh ini belum ada striker yang setajam Gonzalez atau yang lebih dikenal dengan julukan El Loco yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Belum ada yang setajam El Loco, emang sejauh ini jadi masukan yang bagus nih papito, tulis warganet lainnya. Dengan pengalaman panjangnya di dunia sepak bola Indonesia, terutama sebagai striker, tawaran Christian Gonzalez untuk melatih striker timnas Indonesia tentu menjadi perbincangan yang menarik. Apakah kalian setuju dengan tawaran ini?
Ataukah ada pendapat lain terkait siapa yang seharusnya melatih lini depan Garuda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Nova Arianto ungkap evaluasi terus dilakukan setelah Piala AFF 2024, pemain Timnas Indonesia harus rasakan kekurangan. Usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024, asisten pelatih Sintayong, Nova Arianto, menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan. Menurutnya, pemain Timnas Indonesia harus merasakan kekurangan yang ada agar bisa berkembang lebih baik di masa depan. Apa saja yang perlu diperbaiki dari Timnas untuk menghadapi tantangan ke depan? Simak analisis lengkapnya di sini. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan tanggapan terkait kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Nova mengungkapkan bahwa meskipun hasil yang diraih tidak sesuai harapan, pengalaman ini tetap memberikan pelajaran berharga untuk para pemain muda. Pastinya bukan hasil yang kita harapkan, tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk pemain-pemain muda. Kita menjalani prosesnya, kata Nova. Nova menekankan pentingnya evaluasi dan pembelajaran dari setiap kekurangan yang ada selama gelaran Piala AFF kali ini. Ia juga menegaskan bahwa para pemain harus bisa memperbaiki kekurangan tersebut agar terus berkembang ke depannya. Evaluasi pastinya akan terus dilakukan dan pemain pasti juga harus bisa merasakan apa yang menjadi kekurangan selama gelaran Piala AFF kali ini dan segitunya juga pemain harus bisa memperbaikinya sehingga mereka akan bisa terus berkembang ke depannya. Tambahnya, meskipun demikian, Nova tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas Indonesia atas usaha dan kerja keras mereka. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para supporter yang selalu memberikan dukungan positif dan motivasi kepada tim. Terima kasih usaha dan kerja keras pemain dan semua anggota Timnas Indonesia. Harapannya ke depan kita bisa membuat cerita yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia, ujar Nova. Nova juga mengucapkan terima kasih kepada para pencinta sepak bola Indonesia atas dukungannya, sekaligus meminta maaf atas hasil yang kurang memuaskan. Ia berharap agar masukan positif terus diberikan untuk perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Terima kasih untuk semua pencinta sepak bola Indonesia atas support dan dukungannya. Kami minta maaf dan tetap berikan masukan yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, pungkas Nova.